hearts and open eyes. We are all brothers, sisters too, children of God, me and you, hand in hand, side by side. In His love we all abide. Love your neighbor every day, that's what Jesus taught to say. Share your joy, share your care, God's big family everywhere. We are all brothers, sisters too, loved by God in all we do. Different hearts, one big song, in God's family we belong. We are all brothers, sisters too, children of God, me and you, hand in hand, side by side. In His love we all abide. When I feel afraid at night, Jesus holds me very tight. In His arms I feel so safe, He gives me peace and gentle grace. Jesus calms my heart, when I'm scared or feel apart. He whispers, child, don't fear, Jesus is forever near. When my tears begin to fall, Jesus hears me when I call. He brings joy and shining light, turns my darkness into bright. Jesus calms my heart, when I'm scared or feel apart. He whispers, child, don't fear, Jesus is forever near. Breathe in peace, breathe out fear, Jesus' love is always here. I can trust Him every day, He will gently lead my way. Jesus calms my heart, from the very, very start. With His love so strong and true, Jesus cares for me and you. Jesus calms my heart, when I'm scared or feel apart. He whispers, child, don't fear, Jesus is forever near. When my friend makes me feel sad or says something really bad, I feel hurt inside my heart, but Jesus shows a brand new start. He says, love and don't fight, forgive and make things right. I forgive like Jesus, yes I do, with a loving heart, kind and true. I forgive like Jesus every day, let the anger go away. I forgive like Jesus, full of grace, with a big, big smile on my face. When I make a big mistake, Jesus helps my heart awake. He forgives and loves me still, teaches me to choose what's good and real. If He forgives me with His love, I can forgive like Him below. I forgive like Jesus, yes I do, with a loving heart, kind and true. I forgive like Jesus every day, let the anger go away. I forgive like Jesus, full of grace, with a big, big smile on my face. Baik, selamat sore. Yuk kita mulai ya. Nigel, selamat sore Nigel. Selamat sore. Ya, oke. Raika, mana kok nggak kelihatan kamu? Selamat sore, Bu. Ayo kameranya dibuka, Bu Ari mau lihat. Kamu di mana? Wano sama Nara di mana? Selamat sore, Mela sama Wano. Sore. Oh ya, di mana ini? Di rumah atau di mana? Di rumah. Di rumah ya. Yosi, selamat sore Yosi.
Sore. Ya, yuk. Anak-anak, kita mau mulai ya belajar kita sore hari ini. Sebentar ada yang masuk. Siapa ini? Oh, Nara. Ya. Yuk, kita akan mulai kegiatan belajar kita sore hari ini dengan berdoa ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, sehingga dari pagi sampai sore hari ini kami boleh beraktivitas, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang lebih baik. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Jaringan, alat-alat yang kami pakai, tolong Tuhan berkati sehingga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, anak-anak kemarin di gereja hari Minggu dibagi buku enggak? Dibagi, Bu. Oke, yang belum coba Bu Hari tanya satu-satu dulu. Nigel udah dapat? Sudah. Sudah, Wano? Sudah. Mela juga sudah ya. Nara, dapat enggak? Oh, udah Hah? dong. Udah Oh dong. ya, oke Raika? Udah. Udah, Yosi? Belum. Ya, Yosi pakai kertas biasa dulu ya. Yang lain yang udah dapet, ya, Nuk ayo banget, yang Le. lain. Yang lain yang udah dapet, silakan ditulis di bukunya. Lalu besok tolong dibawa ke gereja ya, Nak. Ya, kalau udah dapet di buku, hari ini silakan dicatat di bukunya, kemudian besok dibawa ke gereja ya. Yuk, kita mau mulai belajar kita sore hari ini. Ada yang ingat minggu lalu kita terakhir belajar tentang apa? Tentang apa? Musa dan Harun kembali bertemu dengan Firaun. Oke, Raika coba udah dibantu Yosi Kak, ayo diulang Kak. Bu, mau tanya dulu. Ah, ah, ah. Kata tanya ditanda tanganin orang tua nggak? Iya, betul. Untung diingatkan Raika ya. Nanti Bu Ari hubungi orang tua kalian ya. Catatannya bagian bawah tolong ditandatangani orang tua. Terus besok dibawa ke sekolah minggu. Oke ya, Nak? Yuk, tulisannya yang bagus biar mamah papa bangga, ya toh? Tapi aku agak lama dikit, Bu, kalau yang Iya, bagus, Bu. iya, enggak apa-apa kita tunggu ya. Yuk, Reika, tadi udah dibantu sama Yosi. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Hah? Musa dan Harun bertemu Firaun yang kedua kalinya. Iya, oke. Waktu itu, Nigel ya, ini pertanyaan untuk Nigel ya. Waktu Musa dan Harun ketemu Firaun kedua kalinya, berarti sudah dua kali ketemu ya. Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir tidak, Nigel? Kalau itu kan bertemunya masih banyak banget. Jadinya belum boleh Belum, dikeluarin. ya, pinter, hebat ya, masih ingat ceritanya ya. Meskipun Musa dan Harun sudah meminta kepada Firaun, tapi Firaun tetap berkeras hati. Tidak boleh bangsa Israel beribadah keluar dari tanah Mesir. Nah, lalu Musa dan Harun bingung, ya sedih. Nah, akhirnya dia menghadap kepada Tuhan. Ini gimana Tuhan? Aku sudah coba merayu, tapi Firaun tetap tidak mau. Nah, kira-kira apa yang akan Tuhan lakukan? Mari kita simak hari ini ya, materi kita hari ini ya. Tuh, silakan ditulis dulu judulnya. Sebentar. Mari ditulis dulu judulnya. Nah, sudah kelihatan ya, Nak? Oke. Yuk, ini pelajaran kita sore hari ini ya. Coba Yosi dibaca judulnya, Yos.
10 tulah di Mesir. Ya, 10 tulah di Mesir. Tulah itu apa? Ada yang tahu tulah? Mano, tahu nggak tulah apa, Le? Penyakit bayi. Tulah. Penyakit? Bisa jadi ya. Tapi secara umum, tulah itu adalah sebuah hukuman, bencana, atau musibah besar. Nah, yang diyakini itu dari Tuhan. Nah, hukuman, bencana, atau penderitaan besar yang diyakini itu berasal dari Tuhan. Nah, berarti tulah itu sesuatu yang nggak menyenangkan, toh. Karena Firaun dan orang-orang Mesir tidak taat kepada apa yang dikatakan Tuhan melalui Musa dan Harun, maka Tuhan memberikan tulah bagi bangsa Mesir. Nah, berarti akan ada banyak penderitaan di Mesir. Kira-kira apa saja ya? Mari kita lihat satu-satu. Judulnya sudah ya? Nikel sudah, Nak? Oke, pinter. Yuk, kita lanjut ya. Kita simak dulu video berikut ini ya. Komik Alkitab. Harun dan Musa tiba di tanah Mesir dan meminta agar orang Israel dibebaskan. Tapi Fir'aun tidak mengabulkannya, lalu Tuhan menghukum orang Mesir, yaitu ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air. Air di sungai Nil berubah menjadi darah. Datanglah katak-katak dari sungai Nil yang memenuhi istana Fir'aun dan rakyatnya. Muncullah nyamuk yang sangat banyak hingga pada orang Mesir dan binatang. Datanglah lalat pikat atau penghisap darah memenuhi semua rumah orang Mesir. Binatang orang Mesir mati terkena sampar atau demam tinggi kecuali binatang orang Israel. Muncullah bara atau borok di tubuh semua orang Mesir dan binatang. Turunlah hujan es membinasakan orang Mesir, kecuali orang Israel di tanah Goshen. Datanglah belalang yang sangat banyak sehingga memenuhi tanah Mesir. Gelap gulita meliputi rumah orang Mesir, tetapi rumah orang Israel ada terang. Semua anak sulung atau anak pertama mati, baik manusia maupun hewan. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa dan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Ayat hafalan. Sampai situ dulu ya. Raika, ada berapa tulah tadi? 10. 10. Oke, pinter. Yuk kita bahas satu-satu ya. Mari kita simak yang ada di layar. Ya, yuk ini yang pertama ya. Silakan ditulis.
Coba dibaca yang sudah selesai siapa? Bella, sudah selesai, Nak? Sudah. Yuk dibaca. Musa dan Harun menghadap Firaun supaya bangsa Israel dibebaskan. Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Ya, pinter. Sudah 2 kali loh ya, Musa dan Harun menghadap Firaun. Tapi Firaun tetap tidak mau memberi kesempatan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, karena hatinya terus keras, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa dan Harun, maka yuk kita lihat set berikutnya ya. Nigel sudah selesai? Nigel? Sudah, Bu. Oke, yuk lanjut ya. Nah, karena tetap tidak diizinkan, maka Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan tulah atau bencana. Ya, tulah tadi artinya bencana, hukuman atau penderitaan yang itu diyakini berasal dari Tuhan. Nah, hati-hati loh ya. Jangan sampai kita kena tulah di dalam kehidupan kita. Diingatkan lewat Musa dan Harun sudah 2 kali, tapi tidak mau menuruti, ya, malah mengeraskan hatinya. Maka Tuhan memperingatkan dengan keras, dikasih penderitaan atau hukuman Bu, atau tulah ya. kok Firaunnya kok aneh ya, Bu? Yang gambarnya itu ya. Itu kan gambar orang marah toh. Marah, mengeraskan hati ya. Alien, Dek. Dia merasa kuat, merasa hebat gitu ya, sehingga tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa dan Harun. Nara, silakan dibaca yang ada di layar atau tulisanmu nak dibaca. Tuhan akan menghukum bangsa Mesir dengan tulah atau bencana. Ya, oke. Sudah ya, lanjut. Yuk, Nigel udah pinter kok, udah lama-lama udah cepet nulis ya. Yuk, kita lanjut yuk. Nah, tulah yang pertama. Tadi Raika menjawab ada 10. Sesuai dengan judulnya ya, 10 tulah di Mesir. Maka hari ini kita akan membahas 10 tulah itu. Nah, 10 tulah itu urutannya enggak boleh dibolak-balik ya, Nak. Besok kalau ikut lomba, terus ada pertanyaan dan seterusnya, maka kita harus tahu runtutan kisahnya. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air, maka air di Sungai Nil itu berubah menjadi darah. Nah, kita lihat darah kita sedikit saja sudah takut rasanya ya. Nah, apalagi ini hampir seluruh Mesir airnya berubah jadi merah darah. Nah, mungkin nggak nyaman gitu ya. Ketika Musa memukul tongkatnya ke air di Sungai Nil berubah menjadi darah. Nah, jadi tulah yang pertama ditulis dulu judulnya, air menjadi darah. Sudah, Bu. Apa, Nak? Sudah. Wih, cepat ya sekarang ya. Baik, tulah yang pertama, air menjadi darah. Coba kita bayangkan ya, kalau air di rumah kita yang biasanya jernih, bening gitu ya, tiba-tiba jadi darah. Nah, ya itulah yang namanya hukuman, ya, bencana, penderitaan toh tadi disebutkan juga toh. Nah, hidupnya pasti menderita. Nah, tulah yang pertama sudah Tuhan berikan, tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya, tetap tidak mau. Ya, kalau hanya air jadi darah aja dia merasa nyaman, belum menderita. Nah, lalu muncullah tulah yang kedua. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, tulah yang kedua apa?
Katak. Di sini ada yang takut katak? Atau malah pencinta katak? Ada enggak yang pencinta? Enggak, Ada, saya. ada. Aku. Ini Oh, jangan-jangan yang Sering cewek nangkap, kayak gini. aku sering nangkap katak di Gitu. dekat sekolah. oh ya itu Banyak kan cuma banget. satu atau dua, ya toh kalau cuma satu atau dua katak mungkin menggemaskan, Enggak ya ya, toh. banyak. Banyak banget. Hulu. Ya, mungkin Wah. ya katak itu salah satu binatang yang melompat dan seterusnya kalau jumlahnya satu dua menyenangkan buat mainan gitu ya. Tapi ini coba kalian baca. Datanglah katak-katak dari Sungai Nil yang memenuhi istana Firaun dan rakyatnya. Nah, coba dibayangkan, rumahmu lantainya penuh dengan katak. Ya toh, kamu mau ngambil apa? Ada katak di situ. Mau ngambil minum, kataknya di dalam gelas. Ya toh, mau makan, kataknya di Tidak piring. ada, Bu. Ya toh? Biar kataknya masuk neraka, Bu. Nggak enak ya. Ya itulah namanya hukuman ya. Oke, sudah ya. Datanglah Belum, Bu. katak-katak Belum. dari Sungai Nil yang memenuhi istana Firaun dan rakyatnya. Jumlahnya tidak hanya ratusan ya, bisa jadi jutaan itu katak-katak. Ya, bisa dibayangkan toh, sangat-sangat tidak nyaman atau tidak menyenangkan. Gitu ya. Belum suaranya. Katak itu kan juga mengeluarkan suara toh. Nah, nanti belum kotorannya. Nah, lompatannya. Itu juga membuat tidak nyaman. Ini yang kedua ya, kata. Air menjadi darah, kemudian yang kedua kata. Berikutnya, kita lanjut yang ketiga. Ada yang tahu kira-kira apa yang ketiga? Oh, nyamuk. Nyamuk, Nigel nebak nyamuk. Yang lain? Kita lihat ya, apakah benar jawabannya Nigel. Oke, betul. Ya, kalau kita lihat atau menemukan nyamuk satu saja yang bunyinya udah nganging-nganging di telinga, nggak nyaman toh kita. Nah, apalagi ini nyamuknya sangat banyak. Ya, nyamuknya sangat banyak, kemudian kalau gigit mesti gatel-gatel ya. Nah, inilah hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Muncullah nyamuk yang sangat banyak dan hinggap pada orang Mesir juga binatang-binatangnya. Kita digigit nyamuk satu aja kan rasanya wis gatel toh. Rasanya gatel, rasanya pengen apa namanya ngejar nyamuk itu, kita pukul sampai dia mati gitu toh. Nah, apalagi ini jumlahnya banyak sekali. Mungkin sampai tak terhitung ya. Masuk rumah, kita keluar rumah juga dikejar-kejar nyamuk gitu ya. Kalau cuma satu mungkin bagimu biasa saja toh, kayak sekarang yang kita alami di rumah kita. Enggak ya, Bu. Satu itu Oh, udah membuat kematian, Bu. ya betul, betul. Bisa jadi membawa kematian, mendatangkan penyakit ya, demam berdarah, malaria. Ya, ini jumlahnya banyak. Tapi tetap saja Firaun tidak mau menuruti apa yang menjadi permintaan Tuhan melalui Musa dan Harun. Dia tetap mengeraskan hatinya, ya. Nyamuk tetap tidak membuat hatinya luluh. Maka Tuhan memberikan tulah yang keempat. Apa itu tulah yang keempat ya? Coba kita lihat. Tulah yang keempat. Lalat pikat. Lalat pikat itu apa? Penghisap darah. Iya, lalat penghisap darah. Berarti hampir sama seperti nyamuk ya. Nyamuk juga menusuk, menggigit, dan menghisap. Nah, ini juga sama. Mungkin karena nyamuk itu kecil, ya toh, jadi Firaun tidak begitu takut. Dia mengerahkan orang-orang pintar untuk mengusir nyamuk-nyamuk itu. Nah, lalu didatangkan penghisap darah yang lebih besar, yaitu lalat. Nah, ukuran lalat itu kan lebih besar dari nyamuk, toh. Nah, maka semua rumah orang Mesir, tidak hanya rumah ya, kandang, apapun itu di tanah Mesir dipenuhi oleh lalat pikat. Kamu mau makan,
terus makananmu dihinggapi lalat 2 atau 3 gitu aja kan kamu udah jijik toh, nggak jadi makan toh. Ini banyak banget jumlahnya ya. Atau minumanmu. Ya, ketika ada minuman di gelas tidak kamu tutup, lalu ada lalat masuk, nah mesti kamu nggak tegel tau mau minum, mesti minumannya dibuang karena sudah dihinggapi lalat. Nah, itu kehidupan kita hanya 1 atau 2, bahkan paling banyak 5 ekor lalat gitu ya. Nah, ini jumlahnya banyak sekali. Nah, mungkin kita tidur, kita duduk pun tubuh kita akan dipenuhi oleh lalat yang hinggap di tubuh kita ya. Karena jumlahnya terlalu banyak. Sudah ya. Ini tulah yang keempat. Nah, tetap tidak mau mengizinkan. Cuman lalat aja tidak menakutkan bagi Firaun. Ya, maka Tuhan memberikan tulah yang kelima. Yuk kita lihat bersama-sama ya. Nah, tulah yang kelima. Coba Yosi dibaca tulah kelima itu apa, nak? Penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar pada ternak. Penyakit tahu ya, sampar itu apa? Sampar itu artinya demam tinggi, panas. Ya, jadi tubuhnya hewan itu panas sehingga dia mati. Nah, penyakit sampar pada ternak. Tetapi yang mati hanya ternak-ternaknya orang Mesir. Ternaknya orang Israel tetap hidup, tidak terkena penyakit sampar. Nah, sama kayak orang ya, kalau udah demam tinggi, apalagi kalau demam berdarah itu ya, demam tinggi itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, begitu pula dengan hewan. Binatang orang Mesir mati terkena sampar atau demam tinggi, kecuali binatang orang Israel. Ya, semua binatang di situ ya. Di gambar itu kan ada domba, ada keledai, ya, ada kuda, unta, sapi, ya. Semua terkena sampar. Kemudian mati. Demam tinggi dan mati. Ya, ini itulah yang kelima. Kalau yang mati hanya binatang mungkin hanya bagi Firaun biasa saja ya. Nah, makanya nanti ada tulah yang keenam. Karena tulah kelima ini bagi Firaun juga tidak begitu menyakitkan atau menakutkan. Nah, maka dia tetap tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Oh, karena tulah kelima tidak membuat hati Firaun luluh, maka Tuhan memberikan tulah yang keenam. Mari kita lihat. Belum, Bu. Oh, Belum, belum. belum. Sebentar, ini siapa yang bergabung ya? Coba Bu Ari cek dulu sambil. Ganti HP, Bu. Baterainya habis. Woi, oke. Ternyata Raika. Sudah ya? Yuk kita lanjut, tinggal separuh lagi. Sudah sampai 5, sekarang ke 6. Nanti setelah 10 selesai ya. 6, mari kita lihat yang ke-6. Wah, apa ini? Wanoh barah itu apa, Le? Barah, Le. Ini wanoh ada enggak ya? Buruk. Oh iya, ada tulisan di sini ya. Barah itu borok. Itu penyakit yang menyerang apa? Menyerang kulit. Kulit. Betul. Nah, muncul Manusia. ya, Manusia. betul, kulit manusia ya. Muncullah bara atau borok di tubuh semua orang Mesir dan binatangnya. Wow, ternyata binatang pun juga kena ya. Kalau tangan kita ada satu borok, misalnya lecet kecil gitu ya. Lecetnya semula kecil, lalu kita garuk-garuk terus, lama-lama jadi besar. Nah, satu tempat misalnya di tangan aja, kita nggak merasa nyaman ya. Kadang ngerasa gatel gitu ya, pengen digaruk-garuk terus mengeluarkan darah, bahkan bisa mengeluarkan nanah, ya toh? Itu pasti nyeri rasanya, nggak enak. Ya, nah apalagi ini
munculnya itu di hampir seluruh tubuh. Nah, coba lihat itu gambarnya. Di muka, di badan, di tangan, di kaki, ya. Bisa kita bayangkan betapa menderitanya orang-orang Mesir ketika menerima tulah atau tulah berupa darah atau borok itu ya. Pasti rasanya gatel, seluruh tubuh panas gitu ya. Kalau nanah, kalian tahu nggak nanah itu apa? Bu, kayaknya kasihan deh orang Mesir kan yang harusnya dihukumnya kan Firaunnya sama Ya, betul. yang ada di istananya. Mm-mm. Kok malah Semua kasihan rakyatnya dong ya, rakyat dan orang binatangnya. Mesirnya nggak bersalah apa-apa. Ya, nah makanya besok kalau jadi pemimpin, kalian salah satu atau semua dari kalian besok jadi pemimpin harus punya hikmat ya. Pemimpin itu kan berarti ada anak buah yang dipimpin. Nah, jangan sampai mengorbankan anak buahnya. Maka kalau besok jadi pemimpin, dimanapun kamu bekerja, atau punya perusahaan, punya usaha, ya, jadilah pemimpin yang berhikmat. Jadi tidak seperti Firaun. Dia yang mengeraskan hatinya, tetapi rakyat, binatang-binatang yang ada di Mesir kena hukuman atau bencana itu. Ya, oke, sudah ya. Tadi pertanyaan Ibu Ari dah ada yang jawab belum? Nanah itu apa nanah? Tahu nggak nanah? Nggak tahu? Siapa iki? Nama orang. Oh, nama orang. Bukan. Nama orangnya siapa? Masuk nanah nama orang. Ada yang tahu nggak nanah itu apa? Nah, Mm-mm. Belum pernah ya kena itu, ada nanah keluar dari tubuhmu. Ya, nanti coba dilihat. pernah ya. Oh, sudah pernah? Ya, nggak enak itu ya. Coba nanti cari ya. Cari terus, nah, biasanya pelajaran IPA itu. Nanti ada sel-sel tubuh yang bermasalah sehingga mengeluarkan nanah. Nah, nanah itu apa? Penyakit atau kumpulan dari bakteri, virus yang sudah mati dari tubuh kita ya. Coba nanti kita pelajari bareng ya. Yuk, lanjut dulu yuk. 6. Sudah boroen, sudah tubuhnya gatel-gatel, tidak enak, tapi tetap Firaun tidak mengizinkan. Maka Tuhan memberikan tulah yang ketujuh. Mari kita lihat. Yuk. Ini tulah yang ke-7. Wah, 7, 8, 9, 10. Dah, hampir selesai. Ya. Tulah yang ke-7, hujan es. Yuk, Wano silahkan dibaca, nak. Turunlah hujan es membinasakan orang Mesir, kecuali orang Israel di tanah Goshen. Oke. Kenapa di tanah Goshen tidak ada hujan es? Karena disitulah orang Israel tinggal. Ya, masih ingat toh kisahnya Yakub ketika dia datang ke Israel? Ya, Yusuf memperkenalkan kepada Firaun, ini loh Yakub bapakku dan saudara-saudaraku. Mereka pengen tinggal di Mesir. Maka Firaun memberikan tempat yang baik kepada saudara-saudara dan ayahnya Yusuf. Karena Firaun merasa bahwa Yusuf sudah berjasa terhadap bangsa Mesir. Maka dipilihlah tempat yang namanya Goshen sebagai tempat tinggal Yusuf, Yakub, dan juga saudara-saudaranya. Nah, ketika berada di Mesir, mereka beranak cucu gitu ya, jumlahnya semakin banyak. Maka tanah Goshen itu dipenuhi oleh keturunan-keturunan dari Yakub, Yusuf, dan juga saudara-saudaranya.
Nah, maka banyak orang Israel yang tinggal di tanah Goshen. Nah, pernah nggak ngalami hujan es? Siapa di sini yang pernah merasakan hujan es? Beberapa Pernah. beberapa waktu lalu Jogja sempat ya ada hujan es. Ya, Itu masih kecil-kecil esnya, ya. Tapi coba kamu lihat tulisan itu. Turunlah hujan es membinasakan orang Mesir. Nah, berarti kita bisa bayangkan betapa besarnya es ya, sehingga orang bisa mati karena es yang dari atas, gitu ya. Saking dinginnya mungkin bisa jadi, sehingga banyak yang mati. Berikutnya yang ke-8. Yuk, sudah mau selesai ya. 8. Nah, kembali lagi ke hewan. Datanglah belalang yang sangat banyak sehingga memenuhi tanah Mesir. Itulah yang ke-8 yaitu belalang. Nah, itu loh, coba lihat yang ada di gambar. Kalau cuma 1 atau 2 mungkin tidak terlalu menjijikkan ya. Tapi kalau jumlahnya sudah seperti yang ada di gambar, unlimited ya, tidak belalang. terbatas itu ngeri banget ya. Apalagi kalau dia sudah terbang lalu hinggap di muka kita, ya toh. Pasti rasanya jengkel banget gitu ya. Jumlahnya saking banyaknya. Nah, tetapi Firaun tetap tidak melunakkan hatinya ya. Tetap tidak mengizinkan. Ya, karena dia merasa bahwa tulah-tulah itu masih bisa dia atasi. Ya, datanglah belalang yang sangat banyak sehingga memenuhi tanah Mesir. Sudah ya. 9 lalu 10. Selesai kita ya. Yuk, kita lanjut ke tulah yang ke-9. Ada apa di situ ya? Nah, gelap gulita meliputi rumah orang Mesir. Tetapi orang Israel, tanah Goshen tadi ya, di situ ada terang. Kayak mati lampu, tapi yang mati lampu cuman sebelah, ya toh. Yang punyanya orang Israel tetap terang, tidak gelap. Gelap gulita meliputi rumah orang Mesir. Siang pun gelap, ya, malam juga gelap. Tetapi kegelapan itu tetap tidak membuat Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Gelap gulita meliputi rumah orang Mesir. Tetapi rumah orang Israel di situ ada terang. 9 kejadian besar yang terjadi di Mesir, mulai dari air menjadi darah sampai gelap gulita, tidak membuat Firaun taat terhadap apa yang Tuhan katakan. Maka ada tulah yang terakhir. Nah, tulah ini nanti yang membuat Firaun benar-benar sudah menyerah. Sudah menyerah dan nanti akhirnya mengizinkan umat Israel keluar dari Mesir. Apa itu tulah yang ke-10? Mari kita lihat bersama-sama. Ya. Belum, Bu. Oh, Belum. sorry, maaf. Ya, yuk. Udah mau selesai ya? Kita lanjut ke tulah yang ke-10 atau yang terakhir. Sudah ya? Yuk, yang terakhir. Mari kita lihat yang terakhir. Nah, apa kemarin? Kok kemarin? Apa tadi yang dilihat di video? Tulah ke-10 diberitakan. Oh, sebelum masuk ke tulah 10, ini ya, ada peringatan dari Tuhan. Tulah ke-10 diberitakan. Pada malam hari, Tuhan melalui malaikat-malaikatnya ya, akan berjalan di Mesir. Dan anak sulung itu akan mati. Nah, lalu Tuhan berpesan, yang rumahnya orang Israel, di ambang pintunya atau di atas pintu ya, ambang pintu
atau atas pintu itu harus diolesi dengan darah ya, supaya anak sulung di rumah itu tidak mati. Ya, itulah ke-10 diberitakan. Pada malam Tuhan akan berjalan di Mesir dan anak sulung itu akan mati. Tetapi rumah orang Israel pintunya harus diolesi dengan darah domba ya, supaya bisa membedakan bahwa ini rumahnya orang Israel, ada darahnya di ambang pintu atau atas pintunya. Tetapi yang rumahnya orang Mesir kan dia tidak tahu. Nah, bahwa pintunya itu harus diolesi oleh darah domba. Maka setiap anak, baik anak manusia maupun ternak, nanti akan mati. Ya, yuk. Sudah ya? Belum, Bu, masih panjang aku. Yuk, cepet yuk. Diolesi dengan darah domba, ambang pintu atau bagian atas pintunya, untuk membedakan rumah orang Israel dengan rumah orang Mesir. Bagian yang terakhir ya. Belum, aku sampai rumah orang Israel itu. Yuk. Di pintu diolesi. Diolesi itu maksudnya ya. Di ambang pintu diolesi darah domba supaya anak sulung di rumah itu tidak mati. Supaya anak sulung di rumah itu tidak mati. Berikutnya, karena sudah diperingatkan, karena sudah diperingatkan bahwa tulah ke-10 ini akan menyakitkan, karena Firaun tetap tidak nurut, maka nanti terjadilah tulah yang ke-10. Ya sudah ya, ini tulah yang ke-10. Nah, tulah yang ke-10 yaitu anak sulung mati, baik anak hewan maupun anak manusia. Aku belum selesai. Yang mana? Yang tadi. Oh, sebentar, sampai yang mana? Yuk, cepat, sudah dibalik ini. Yang domba supaya diolesi darah domba supaya anak sulung tidak mati. Sulung tidak mati. Ya, sudah ya. Yuk, lanjut ke tulah yang ke-10. Nah, akhirnya terjadi bahwa anak sulung baik dari hewan maupun manusia mati. Anak sulung itu artinya anak yang pertama ya. Anak sulung mati. Semua anak sulung, anak pertama, baik dari manusia maupun hewan, akhirnya mati. Nah, tulah ke-10 ini membuat hati Firaun sudah tidak tega lagi ya melihat penderitaan rakyatnya. Tidak hanya rakyatnya, dirinya pun anak pertamanya juga ikut mati, hewan-hewan ternak dan seterusnya. Nah, maka dia mulai berpikir, kalau ini dibiarkan berlarut-larut, maka entah bencana apa lagi yang lebih dahsyat akan terjadi. Nah, karena semuanya sudah mati, ya toh? Belum tadi aku. Sampai mana? Kok masih banyak ya soalnya? Sampai mana? Anak pertama. Ya, udah anak pertama mati, begitu saja enggak apa-apa. Oke. Yuk, lanjut ya. Nah, ini udah mau selesai kok. Nah, ini slide terakhir. Ini slide terakhir ya. Karena takut,
Ya, setelah 10 bencana itu datang berturut-turut hingga sampai di bencana yang terakhir anak sulung mati, maka Firaun ketakutan. Maka Firaun menyuruh Musa dan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Ya, akhirnya setelah perjuangan yang sangat panjang, Musa sudah mulai putus asa gitu ya, sedih. Nah, tetapi akhirnya Tuhan yang bertindak. Ya, Firaun menyuruh Musa dan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir supaya tulah itu tidak terjadi lagi di Mesir. Hari ini selesai ya kisahnya ya. 10 tulah bangsa Mesir dipelajari, diingat-ingat karena itu tidak bisa dibolak-balik. Tulah pertama dijawab belalang, ya salah ya. Itu ada urutan waktunya. Nah, jadi besok kalau ikut lomba, kalau pelajaran di sekolah, ya benar-benar harus diperhatikan ya urutan-urutan kisahnya. Karena takut, Firaun menyuruh Musa dan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Oke, sudah ya? Kalau sudah, yang ini tidak usah tanya satu-satu ya, karena ini sudah hampir 1 jam lebih ya kita belajarnya. Langsung Bu Hari sampaikan saja ya. Mari, yang bisa kita pelajari sore hari ini. Ada 2 ya, yang mau Bu Hari sampaikan, yang bisa kita pelajari dari kisah 10 tulah di Mesir. Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada Allah. Nah, Firaun tidak menaati apa yang Tuhan katakan atau yang Tuhan perintahkan, sehingga ia mendapat hukuman. Jangan sampai kita seperti Firaun ya, hanya karena tidak taat, kita dihukum. Tidak hanya Firaun, rakyatnya juga dihukum. Ya. Berikutnya yang kedua, Allah itu maha kuasa, Tuhan itu berkuasa, sanggup melakukan apapun, termasuk mendatangkan tulah atau bencana. Ya, maka hati-hati ya. Karena memang ada kuasa Tuhan di situ. Ada lagi yang mau menambahkan, Nak? Atau sudah cukup? Cukup ya? Sudah mewakili apa yang kita pelajari di sore hari ini. Baik, terima kasih ya. Pertemuan kita di sore hari ini mengingatkan kita kembali akan sebuah kisah yang ada di Alkitab. Dan kita bisa mempelajari apa yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Taat dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan apapun, termasuk mendatangkan bencana, mendatangkan tulah. Ya, yuk kita akan akhiri pertemuan kita sore hari ini sesuai catatan Nigel yang berdoa. Oke. Kemarin itu yang berdoa Wanuh ya. Sekarang yang berdoa nih. Bu Ari, mau tanya lagi Bu. Besok yang tanda tangan guru sekolah minggu atau Bu Ari? Nanti coba ya Bu Ari sampaikan dulu ke komisi anak. Ya, kalau besok ada yang tanda tangan, nanti dikasihkan ke guru sekolah minggunya aja. Oke ya? Oke. Terima kasih Raika. Yuk. Nigel, mari pimpin teman-teman dalam doa, Nak. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas kegiatan ceria. Semoga apa yang kami pelajari dalam kegiatan ceria ini bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Dihafalke ya 10-10 ya. Besok minggu depan dicek satu-satu. Terima kasih Bu. Ya. Dah. Yuk.